Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Anak-anakku yang Bapak kagumi, anak-anakku yang Bapak sayangi, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun memang aktivitasnya sangat terbatas. Bukan berarti mengurangi aktivitas ibadah kita di rumah, karena memang sudah waktunya untuk menerapkan protokol kesehatan untuk selama ini saja demi memutus rantai penyebaran coronavirus. Dalam hal ini Bapak akan menyampaikan sedikit materi yang sudah diamanahkan oleh panitia salat, yaitu tentang puasa. Sebelumnya puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan lahir, kenikmatan batin, sehingga kita di waktu saat ini bisa bertatap muka langsung melalui via daring. Walaupun situasinya terbatas, tapi tidak mengurangi aktivitas ibadah kita. Dan tidak lupa sholawat serta salam mari kita pujikan, mari kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dan sedang membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi. Materi yang akan Bapak sampaikan tentang salat adalah materinya tentang puasa. Di puasa itu sendiri merupakan bahasa, bukan bahasa Arab, tapi puasa itu adalah bahasa Hindu-Buddha atau bahasa Sanskerta yang awal dari bahasa upawasa. Upawasa itu sendiri adalah ritual dalam mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Esa, Sang Maha Agung, dan terus berkembang menjadi pasa dan sekarang menjadi puasa, selaras dengan bahasa Al-Quran, yaitu tentang shaum dan siam. Sebelum Bapak menjelaskan tentang perihal shaum dan siam, puasa itu merupakan suatu kewajiban setiap individu, yaitu fardu ain yang sudah tertuang di dalam rukun Islam. Yang pertama, kewajiban orang berpuasa itu adalah mempunyai status Islam, mempunyai status mukmin. Artinya memang sudah menjadi predikat yang harus kita jalani sebagai muslim yang kafah. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah akil balik, artinya sudah masuk ke dalam tahapan atau waktu untuk bisa menjalankan syariat Islam. Yang selanjutnya adalah berakal, artinya tidak gila atau tidak bisa berpikir bahwa puasa merupakan suatu hakikat untuk bisa menuju kedewasaan untuk menjadi hidup lebih baik. Yang selanjutnya adalah mampu menunaikan puasa, artinya dalam kondisi sehat walafiat. Gak mungkin kalau dalam kondisi sakit bisa menjalankan ibadah puasa. Dan yang terakhir adalah masuk bulannya atau ada waktunya. Jadi berpuasa itu mempunyai bulan-bulan tertentu, seperti sekarang yang sedang kita jalani sudah masuk kepada 15 hari berpuasa. Selanjutnya tentang rukun puasa. Rukun puasa itu sendiri yang pertama adalah niat. Jadi niat ini sangat penting, artinya niat berupa lafaz dan niat berupa kesiapan.
kesiapan untuk menjalankan ibadah itu sendiri. Artinya makna ibadah itu sangat luas. Yang kedua, menghindari rukun ini yang terpenting, menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Oke, sekarang Bapak lanjutkan tentang bahasa saum dan siam. Seperti yang sudah dilafadzkan oleh surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya bahasa siam di situ adalah menahan dari makan, minum dan hawa nafsu. Jadi bahasa siam itu terbatas dalam makan, minum dan menahan dari hal-hal yang sebenarnya kita bisa lakukan. Itu namanya siam. Sedangkan bahasa saum sendiri adalah lebih luas, lebih jangkauannya lebih global. Artinya apapun yang kita lakukan sebenarnya bisa kita lakukan semua, tapi dalam tujuan-tujuan tertentu kita membatasi itu. Contoh seperti anak kecil kan bisa mau apa saja, mau mau kencing ya kencing. Tapi nggak mungkin orang dewasa seperti kita mau sembarangan dan mau kencing sembarangan. Nah, artinya ada batasan dalam melakukan implementasi siam. Makanya niat itu bukan nawaitu siam hodin, tapi nawaitu sauma hodin. Saum di situ maksudnya luas, pengertiannya sangat luas. Mungkin itu sedikit tentang puasa, makna puasa ya secara bahasa, yaitu saum dan siam. Selanjutnya tentang fadilah. Fadilah dalam menjalankan puasa itu sangat banyak, sangat luas. Salah satunya fadilah dalam bulan Ramadan ini yang pertama adalah karena perintah puasa ini tertuang di dalam rukun Islam. Ya, wajib untuk menjalankan puasa. Boleh kategori dalam poin 4, boleh juga poin 3, yang penting tidak merubah makna puasa itu sendiri. Artinya memang puasa itu sangat bisa memberikan kedewasaan, baik itu dalam segi kehidupan, baik itu dalam segi budaya. Terus selanjutnya yang kedua, di dalam bulan puasa ini terdapat juga momentum atau waktu di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi momentum di bulan Ramadan adalah momentum yang sangat spesial. Kenapa? Karena di situ diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran ini yang tertera dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya sangat istimewa bulan. Artinya dari awal puasa sampai dengan akhir puasa itu semua adalah momentum ibadah, dan ibadah puasa sendiri adalah ibadah yang langsung diberikan prioritas yang beda oleh Allah, ya sesuai dengan firman, ya sesuai dengan hadis, illa saumi fa innahu li wa ana ajri zibihi. Jadi ibadah saum itu pahalanya aku sendiri, kata Allah, yang akan memberikan akan memberikan pahalanya. Itu kira-kira. Yang selanjutnya adalah malam Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan ini yang terakhir adalah fadilahnya adalah tentang bulan malam Lailatul Qadar. Artinya malam seribu malam, banyak hal-hal yang kaitannya dengan ibadah itu akan dilipat gandakan. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Mungkin itu saja untuk anak-anakku SMK IP 17 Borobudur yang Bapak hormati, yang Bapak cintai. Tetap berada di rumah saja dan menerapkan protokol kesehatan demi terputusnya
rantai penyebaran coronavirus, dan ini demi keselamatan dan kesehatan kita semua. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.